guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Maljuman with Agnia. Kali ini aku bakal bahas skincare Bumil yang pastinya aku udah mengalami beberapa hal yang menakutkan seperti ini banyak banget guys, dan ini tuh perjalanan yang sangat panjang sekali dari awal mulai kehamilan, kemunculan jerawat yang banyak banget itu, terus kemerahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa diatasi dengan skincare yang ada di depan aku ini, dan semoga ulasan aku di video ini akan bermanfaat bagi kalian yang punya struggle kayak aku. Jadi pembahasan skincare Bumil ini tidak akan bertele-tele panjang dan lain sebagainya agar kalian banyak ads, dan pokoknya ini tuh akan bermanfaat banget karena kalian udah tahu banget tadi disturbing picture yang aku kasih tahu, ya kan? Jadi kalian bakalan nyesel kalau emang nyikin satu bagian pun, karena semuanya ini penting ya guys, jangan sampai di skip, oke? Sebelum kita masuk ke intinya, aku bakal ngasih tahu kalian bahwa untuk para bumil yang masih suka make up, kalian harus banget ketika sebelum tidur itu double cleansing. Kalian nggak cukup pakai micellar doang, kalian harus tetap cuci muka pakai sabun. Usahakan make up yang ada di muka kalian itu bener-bener hilang. Kalau make up aku heavy atau tebel, aku selalu pakai ini tanpa endorse sama sekali, tapi kenapa aku tetap mau promoin, karena dia emang worth it dan emang dia deserve buat kalian tahu bahwa produknya itu bagus gitu. Yang pertama, Dear Me Beauty 3 Second Melt Away Balm. Ini sangat ampuh banget buat ngangkat makeup yang tebel, lebih ampuh daripada milk cleanser, karena sebelum ada produk ini aku tuh selalu pakainya milk cleanser, dan itu tuh nggak seberapa ampuh gitu. Kalau ini tuh bener-bener sampai maskara yang tebel aja bisa keangkat gitu. Dan kalau misalkan aku sukanya tetap aku pakai micellar water. Nah, aku micellarnya pakai Garnier yang ini. Ini tuh sebenarnya kalau kalian tanpa adanya ini belum cukup ampuh untuk ngangkat makeup kalian. Bener-bener butuh bantuan yang lain gitu. Jadi kalau misalkan makeup kalian tipis, kalian nggak apa-apa pakai ini aja. Kemudian untuk cuci muka yang aman banget, aku pakai Cetaphil. Ini lagi diskon 10% kemarin. Jadi sebenarnya Cetaphil ini sendiri itu emang masih ada kandungan parabennya. Sebenarnya ibu hamil itu jangan sampai pakai produk yang ada kandungan paraben. Cuman paraben di Cetaphil ini cuman untuk pengawet aja. Jadi kayak presentasinya itu sedikit banget dan dia masih aman. Selama hamil aku pakainya Cetaphil ini untuk cuci mukanya. Lanjut, setelah cuci muka, biasanya itu karena muka aku selama hamil ini sensitif, aku selalu semprotin Aven Thermal Water. Aku punya Aven ini banyak banget karena aku ngerasain banget kemerahan itu bener-bener langsung hilang setelah abis disemprot. Itu kayak bukan langsung hilang tapi kayak meredah banget gitu loh. Tapi masalahnya sekarang adalah dia ini udah ditarik dari Indonesia. Entah itu infonya salah atau benar, tapi menurut temanku yang kerja di kosmetik, di kecantikan, itu tuh udah ditarik. Dan aku sempet nyari ke Surabaya juga, ternyata Kak udah ditarik Kak produk Aven ini. Dan kalian bisa mungkin ganti produknya dengan Evian atau Bioderma begitu. Oke, sekarang kita masuk ke morning routine. Jadi aku mencoba gara-gara korban iklan Centella dari Madagaskar dari Skin 1004. Ini adalah toner. Dia mengandung Centella yang bisa mengangkat sel kulit mati, terus meredakan jerawat yang ada di muka gitu. Ternyata aku udah pakai ini sekitar segini nih. Kalian bisa lihat sendiri dari pertama aku hamil, emang dia agak awet sih ya. Jadi ini sangat membantu aku banget guys. Setelah pakai toner, aku pakai serum yaitu niacinamide yang 10% plus zinc 1% by The Ordinary. Toner sangat membantu, tapi ini lebih membantu lagi karena dia ini bisa menjadi antibakteri penyebab jerawat muncul gitu kan. Terus dia ini juga bisa meredakan iritasi. Terus dia juga bisa bersifat antioksidan, jadi kulit kita tuh tetap kayak kenceng gitu, tetap kayak muda. Jadi ini sangat berpengaruh banget untuk skin aku yang kemarin bener-bener kacau banget, dan ini sangat aman untuk ibu hamil guys. Kalau udah serum-seruman, kita berlanjut ke krim-krim lebih heavy.
karena serum-serum itu emang harus ditempatkan dahulu sebelum krim. Aku biasanya pakai moisturizer, La Mer yang moisturizer yang gel. Aku pakai ini guys, pakainya irit-irit daripada nggak kepake, jadi aku pakai moisturizernya yang La Mer ini. Tapi kalian bisa pakai moisturizer lain, nggak harus La Mer. Selain dia antioksidan, dia itu juga ada efek coolingnya gitu loh, jadi lebih relax gitu di kulit. Lanjut lagi, sebelum pakai make up aku selalu dari dulu pakainya sunscreen. Dan aku cobain produk ini produk aku beli karena lucu aja, tapi pas dipakai itu ternyata dia bisa tone up juga, kulit tuh nggak kering gitu loh, tapi nggak yang bikin berminyak banget. Karena sunblock itu sebenarnya kadang kita nggak sadar kalau kita itu butuh UV protection agar kita tuh nggak terpapar UV yang bisa bikin kulit itu gampang untuk menua, terus abis itu struktur kulitnya tuh jadi kayak buruk. Kita butuh banget yang namanya sunscreen. Jadi meskipun makeup kalian sudah ada SPF-nya, tapi sunscreen itu tuh masih harus digunakan. Ingat. Oke, kita akan beralih ke night rutin. Oke, untuk night routine ini sebenarnya bedanya cuma sedikit sama morning routine, karena ya hampir sama. Kalian harus cuci muka dulu pakai sabun yang tadi awal udah aku jelasin, dilanjut dengan di spray dengan Aven, itu udah wajib pagi dan malam ya. Kemudian aku pakai toner lagi dari si Centella ini, dari Madagascar Skin ini. Terus aku pakai serum dari The Ordinary ini juga yang niacinamide, tapi aku tambahin sama serumnya Centella yang ampul. Ini kemasan baru guys, jadi aku tambahin ini untuk malamnya, cuman nggak terlalu banyak, dan aku tambahinnya di bagian-bagian yang nggak kemerahan gitu. Bagian T-zone ini aku biasanya tuh kemerahan, dan kalau misalkan ditambahin ini itu kadang itu beruntusan gitu. Jadi aku pakai ini itu di bagian-bagian yang aman dari kemerahan gitu. Kalian tahu nggak sih kalau ibu hamil itu biasanya problemnya nggak cuman yang aku sebutin tadi, tapi ada problem lain, yaitu hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu nggak cuman di wajah aja, di ketiak, di payudara, di bagian misfi, terus di bagian-bagian lipatan. Itu tuh biasanya bener-bener hiperpigmentasi. Biasanya tuh kayak menghitam tapi nggak ada sebabnya gitu. Ini bisa membantu mengurangi hiperpigmentasi dan menghidrasi kulit. Terus dia juga bisa meredakan jerawat. Night routine itu nggak cuma di wajah aja, tapi di bagian perut dan dada itu sangat penting untuk dikasih skincare guys. Karena apa? Pertama, hiperpigmentasi di bagian perut akan timbul stretch mark kalau kalian nggak merawat dari awal. Kulit kalian yang semulanya begini akan ketarik, bener-bener ketarik, karena di dalamnya ada baby, dan itu emang mengganggu penglihatan ya bun gitu kan. Untuk menghindari itu aku pakai ini untuk stretch mark prevention. Selain melembabkan, dia tuh nggak bikin rasa yang nggak nyaman di perut gitu, jadi langsung nyerep, lengket gitu kan. Dan ini udah mau habis, emang ini recommended banget. Sampai sekarang pun aku kehamilan udah 7 bulan, aku belum melihat stretch mark di bagian perut. Terus kalau ini tuh seperlunya aja, bio oil. Ini kebanyakan ibu hamil tuh ngasihnya bio oil gitu di perutnya, tapi aku udah pengguna bio oil semenjak sebelum hamil gitu kan. Emang ini oilnya bagus banget gitu, kalau dipakai itu bener-bener bisa lembab. Nah kalau yang ini nih yang produk gel, teksturnya tuh kayak gini, nggak yang bener-bener oil gitu. Kenapa aku pilih yang gel ini? Karena dia ini ada pendingin. Kalau misalkan produk-produk yang emang base-nya gel itu pasti bisa ada efek mendinginkan gitu loh di perut, yang bener-bener kadang tuh aku ngerasa kulitnya kering. Ini nih bisa membantu banget. Tapi yang harus ibun-ibun tahu ya kan, selama ini pakai bio oil yang memang mungkin aman-aman aja, karena benernya ada kandungan retinil palmitat, yaitu turunan vitamin A yang dia itu bersifat anti aging, yang sebenarnya tidak direkomendasikan untuk ibu hamil. Cuman mungkin presentasi formulasinya itu dikit gitu loh, jadi kayak ya nggak sengaruh-ngaruh amat gitu. Jadi aku kalau pakai ini tuh emang nggak setiap hari, tapi pas waktu perut aku kering banget dan gatel banget, ini emang membantu.
Oke, itu dia skincare yang bener-bener aku pakai tanpa ada endorsan satupun. Semoga bermanfaat buat ibu hamil yang punya problem yang sama kayak aku. Jangan lupa subscribe ya guys. Kalian juga bisa sharing-sharing sama aku yang bumil, terutama bisa sharing di komen apa aja keluhan kalian pas hamil, atau kalian punya keluhan yang sama kayak aku bakal baca semua komennya, aku terus selalu baca. Oke, buat yang orang YouTube yang masih belum kenal aku, hey, kalian bisa follow Instagram aku @agniapunjabi.